Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Mr. Davok. Kita kali ini akan membahas sebuah pendakian yang sempat viral di sekitar 65 tahun yang lalu. Ini adalah pendakian di luar negeri. Membahas pendakian di Indonesia ini sebetulnya banyak sekali gunung-gunung yang indah untuk didaki. Ya, salah satunya seperti Gunung Sumbing, Perahu, itu yang view-nya bagus itu. Terus kayak Rinjani, terus ada lagi yang istimewa di Indonesia itu adalah Gunung Jaya Wijaya yang salah satu, bukan salah satu, malah satu-satunya itu tempat di Indonesia yang ada saljunya. Karena yang akan kita bahas kali ini adalah misteri pendakian di Gunung Ortorten, yang mana kalian juga pasti ada yang tahu ini adalah cerita tentang Dyatlov Pass. Pada tanggal 28 Januari 1959, 10 pemuda dari Institut Politeknik Ural yang berbasis di Rusia, mereka ini ingin melakukan ekspedisi pendakian di Gunung Ortorten di pegunungan Ural, Rusia. Kalau dulu ini namanya Uni Soviet, karena kan Uni Soviet ini kan udah terpecah menjadi beberapa negara seperti Ukraina, Uzbekistan, Tajikistan, terus seperti Belarusia, salah satunya juga Rusia. Nah, jadi 10 pemuda ini ingin melakukan pendakian di Gunung Ortorten. Berangkat dari kediaman mereka menuju ke kota Ivdel. Jadi mereka 10 pemuda ini berangkat menuju ke kota Ivdel menggunakan kereta. Sampai di kota Ivdel, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke desa Vishai. Desa Vishai ini adalah pemukiman terakhir sebelum melakukan pendakian. Ya bisa dibilang ini seperti base camp-nya gitu. Ini banyak sumber yang beredar ini katanya dari kota Ivdel ke Vishai ini 10 orang ini yang pertama naik bus, lalu lanjut dengan naik truk, terus lanjut dengan kereta kuda dan jalan kaki. Karena kan di Rusia ini kan wilayahnya luas, jadi jarak antar kota ke desa-desa itu kan jauh, juga melewati hutan-hutan. Sampainya di base camp, 10 orang ini ada salah satu yang tidak ikut pendakian, yang terpaksa tidak ikut pendakian dikarenakan sakit. Orang itu adalah Yuri Yudin atau yang biasa dipanggil Yuri Yud. Jadi Yuri Yudin ini terpaksa tidak ikut ekspedisi pendakian dikarenakan dirinya ini sedang mengalami sakit. Akhirnya Yuri Yudin ini stay tetap di base camp, menunggu ke-9 temannya ini melakukan pendakian. Sebelum ke-9 orang ini melanjutkan pendakian atau berangkat untuk mendaki, salah satu dari mereka ini yang bernama Igor Dyatlov. Nah, Igor Dyatlov ini seperti memberikan karena Igor ini kan juga seorang profesional dalam pendakian. Sebenarnya mereka semua ini juga profesional dalam pendakian. Jadi Igor ini memberitahu bahwa mungkin memberitahu ke semua, juga termasuk memberitahu ke Yuriut yang terpaksa harus tinggal di base camp. Jadi Igor ini memberitahu kalau nanti ke-9 orang ini kemungkinan turun di tanggal 12. Nah, jadi kan ini sekitar tanggal 28 sampai tanggal 29 ini kan sudah sampai di ke Vishai, di desa Vishai. Ini kan desa pemukiman terakhir sebelum melakukan pendakian. Nah, sebelum berangkat ini melanjutkan pendakian, jadi si Igor Dyatlov ini memberitahu ke teman-temannya bahwa menurut rencana Igor ini nanti mereka ini akan turun sekitar tanggal 12. Dan Igor juga berkata,
kemungkinan juga bisa jadi nanti mereka ini turunnya juga akan mundur jadwalnya. Yang harusnya tanggal 12 bisa jadi mungkin tanggal 13, 14, atau 15. Karena Igor ini juga menyadari bahwa di situasi saat itu memang cuacanya itu kurang mendukung lah untuk pendakian. Tapi karena mereka semua kan udah sampai di situ, ya akhirnya mau nggak mau harus dilanjutkan dengan meninggalkan si Yuri Yud ini di base camp. Ada momen lah ke-9 orang ini seperti melakukan apa ya, kayak mungkin kayak perpisahan atau pelukan lah ke Yuri Yud, karena kan Yuri Yud kan terpaksa nggak bisa ikut kan itu kan. Pendakian dipimpin oleh Igor Dyatlov. Nah, Igor Dyatlov ini memimpin pendakian untuk ke-9 temannya ini, termasuk Igor. Jadi 9-nya termasuk Igor. Akhirnya mereka berangkat. Di perjalanan, salah satu temannya yang perempuan ini mengabadikan momen-momen mereka saat mendaki dengan mencatat di buku harian. Terus ada juga yang mengabadikan itu dengan kamera. Pada situasi pendakian tersebut sebetulnya ini cuaca ini cukup ekstrim karena ancaman badai salju, terus jarak pandang juga kan terbatas, suhu di sana itu mencapai minus 30 derajat. Bayangkan, minus 30 derajat. Di sini saja yang Indonesia ini iklim tropis ini kadang suhu 20-25 itu kan sudah terasa dingin. Apalagi suhu minus 30 derajat. Belum lagi menghadapi longsoran juga, ada ancaman-ancaman seperti itu, cuaca buruk. Belum lagi medannya yang ya kalau saya bayangin itu berat, karena kan situasinya itu kan bersalju, dingin, apalagi kalau trekking itu kan pasti naik, jalannya kan naik. Kalau di antara kalian penonton yang pernah melakukan pendakian pasti kan tahu rasanya bagaimana mendaki di jalur yang naik-naik gitu kan. Nah, ini di Indonesia saja saya yang pernah mendaki itu merasakan berat. Jadi harus banyak istirahat tuh. Apalagi mereka ini. Dan pendakian ini kan dijadwalkan turun tanggal 12. Berapa lama itu pendakiannya itu? Hampir 2 minggu kan. Singkat cerita, setelah perjalanan mengabadikan momen, bercanda-bercanda, ke-9 orang ini tersesat. Tambah cuaca juga semakin memburuk, terus hari juga semakin agak mau petang, agak mau gelap. Nah, akhirnya terpaksa ke-9 orang ini memutuskan untuk mendirikan tenda di situ, di Kholat Syakhl. Nah, Kholat Syakhl ini menurut penduduk asli sekitar situ atau suku Mansi ini diartikan sebagai gunung mati. Bisa juga diartikan sebagai gunung kematian. Menurut berita yang beredar, Kholat Syakhl ini juga termasuk dari gunung Ortoten. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa Kholat Syakhl ini adalah beda, gunung sendiri. Jadi ada gunung Kholat Syakhl, ada gunung Ortoten. Dan kedua gunung ini sama-sama di pegunungan Ural. Jadi kemungkinan ke-9 orang ini harusnya trekkingnya itu mungkin mengarah ke arah gunung Ortoten, tapi mungkin tersesat menjadi ke arah gunung Kholat Syakhl. Setelah mendirikan tenda, mereka ini lalu bermalam di situ. Terus singkat cerita, kembali ke Yuri Yudin. Yuri Yudin ini menunggu itu sekitar ya mungkin 2 mingguan. Ya sekitar tanggal 13. Tanggal 13 ini Yuri Yudin ini mulai merasakan kekhawatiran. Nah, karena kan berdasarkan cerita yang beredar, ketika ke-9 orang ini sudah mendirikan tenda, itu cerita kelanjutannya nggak ada, langsung ke Yuri Yud. Nah, Yuri Yud ini merasakan kekhawatiran karena 9 temannya ini yang harusnya tanggal 12 itu turun, tapi belum ada kabar juga. Belum ada kepastian bahwa ke-9 orangnya ini ke-9 orang temannya ini telah turun.
Tapi kan karena Yuri Yud ini kan merasa bahwa teman-temannya ini juga sudah profesional dalam pendakian, sudah berulang kali melakukan pendakian. Yuri Yud ini memang merasakan kekhawatiran, tapi tidak seperti meyakini bahwa kesembilan temannya ini pasti mampu lah, pasti bisa pulang. Akhirnya sampai 20 hari pendakian, mereka kesembilan orang ini masih juga belum turun. Nah, dan ternyata dari pihak keluarga kesembilan orang ini, termasuk keluarganya si Yuri Yud ini, juga merasakan kekhawatiran terhadap mereka. Akhirnya pihak keluarga ini melaporkan ke tim SAR, dan Yuri Yud ini juga melaporkan ke tim SAR, tepatnya pada tanggal 20 Februari 1959. Dan akhirnya tim SAR, beberapa relawan, dan juga ada para pihak berwajib termasuk Yuri Yud ini ikut melakukan pencarian untuk menemukan kesembilan temannya ini. Dan pada tanggal 26 Februari tim berhasil menemukan lokasi tenda kesembilan temannya Yuri Yud ini. Dan kondisi tendanya itu cukup berantakan. Jadi berantakan, sedikit tertimpa salju. Nah, dari penemuan awal itu disimpulkan bahwa kondisi saat itu mereka ini terkena longsoran salju atau badai. Nah, akhirnya masuklah ke tenda itu yang sudah hancur itu, mencoba mencari apakah temannya Yuri Yud ini ada di dalam. Setelah dibuka, diselidiki tendanya itu, ternyata teman-temannya itu nggak ada di situ. Tapi barang-barang mereka ini masih tertata rapi, masih masih kayak utuh lah gitu, rapi. Nah, tapi ada kejanggalan di situ. Ada kejanggalan karena tendanya itu ada bekas sobekan. Nah, sobekannya itu bukan karena longsoran atau mungkin karena kena ranting atau apa, itu enggak. Tapi sobekannya itu seperti disengaja dengan menggunakan benda tajam seperti pisau mungkin. Nah, di situ ada sebuah indikasi sebenarnya ini yang terjadi waktu itu kenapa kok sampai seperti ini. Dan ada kesimpulan kemungkinan mereka ini ingin melarikan diri karena ada ancaman sesuatu atau karena ada hal-hal yang memaksa mereka harus keluar dengan segera. Nah, karena kan kalau di tenda ini kan, misalkan ini tenda, kan pintu keluarnya pasti rata-rata cuma satu, misalkan di sebelah sini. Nah, mungkin di tenda itu mungkin ada beberapa orang, mungkin 4 atau 5. Nah, mungkin yang sebelah sini bisa keluar lewat sana. Tapi kan yang sebelah sini kalau harus keluar lewat sini kan bisa bisa ketinggalan. Nah, mungkin yang sebelah sini ini inisiatif merobek tendanya tuh, mungkin melakukan inisiatif merobek tendanya untuk bisa keluar. Nah, dari situ tim mulai melakukan penelusuran. Tidak jauh dari camp tersebut, sekitar 1 km menuju arah ke bawah, itu ditemukan jejak kaki 9 orang. Jadi ini misal campnya di sini, camp tenda di sini, mungkin sekitar di sini 1 km mengarah turun menuju ke hutan, ini ditemukan jejak kaki 9 orang. Tapi jejak kakinya itu ada yang samar-samar, ada yang masih utuh, karena kan mungkin kondisi badai, angin juga kencang, suhunya juga kan dingin, jadi mungkin jejak kakinya ada yang sedikit tertimbun salju, ada yang masih utuh gitu. Nah, akhirnya tim mengikuti jejak kaki tersebut. Diikutilah jejak kaki itu, akhirnya ditemukan 2 korban dari temannya Yuri Yud itu. 2 korban ini berada dekat dengan pohon cemara. 2 korban itu bernama Yuri Dorosenko dan Yuri Krivonisenko. Tapi ini ada kejanggalan dari 2 korban ini. Karena 2 korban ini
tidak memakai pakaian apapun. Maaf, ini dua korban ini hanya memakai pakaian dalam. Ini kan dua-duanya kan laki-laki, ini hanya memakai pakaian dalam, dan ada yang salah satu itu hanya memakai kaos kaki cuma sebelah. Di cuaca dingin yang ekstrim, suhu sampai minus 30 derajat. Kenapa mereka berdua ini telanjang? Terus di dekat pohon cemara itu ditemukan sebuah bekas api unggun. Mereka berdua ini seperti sengaja membuat api unggun kayak ingin menghangatkan diri. Karena kan di suhu yang minus 30 derajat ini kan pasti dingin sekali. Tapi menurut kesimpulan, diprediksi bahwa dengan cuaca seperti itu dan angin yang cukup kencang, mungkin api unggun itu apinya bisa menyala, tapi mungkin tidak bertahan lama. Nah, mungkin akhirnya karena mungkin udah nyala, mungkin semenit mati, dingin lagi, mungkin coba nyalakan, mungkin akhirnya nggak bisa. Terus akhirnya mereka kedinginan dan mati karena hipotermia. Dari penemuan api unggun, lalu di dekat pohon cemara ini ada sebuah ranting yang patah. Ini penyelidikan semakin misterius. Dari pertama tenda yang dirobek, lalu kondisi dua mayat yang telanjang, terus ditemukan lagi api unggun itu tadi, lalu ditemukan lagi patahan ranting pohon cemara. Diselidiki dari patahan tersebut bahwa ranting itu patah bukan karena tiupan angin atau karena longsoran, tapi patahan itu seperti disengaja. Kesimpulannya itu entah salah satu dari mereka atau dua-duanya ini memanjat pohon. Yang jadi pertanyaan, mereka berdua ini naik ke pohon untuk apa? Ada dua kesimpulan dari penyelidikan ini. Satu, mereka ini naik dua-duanya karena menghindari hal yang ada di bawah. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Yang dihindari apa? Karena dari penyelidikan di awal tadi kan diprediksi karena longsoran salju, karena cuaca buruk. Nah, kalau dari hal janggal yang ditemukan dari patahan ranting tadi, itu seperti mereka ini naik ke atas pohon, seperti menghindari sesuatu yang ada di bawah. Itu kesimpulan awal dari patahan ranting. Lalu kesimpulan kedua dari patahan ranting ini, mungkin juga dua-duanya yang naik atau salah satu yang naik ingin melihat posisi tenda mereka. Kan di kondisi itu kan jarak pandang mereka ini kan terbatas. Setelah itu tim mulai melakukan pencarian selanjutnya. Tidak jauh dari dua korban ini, dua temannya Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonischenko ini, ditemukan 3 orang lagi. Kondisi 3 orang ini pakaiannya itu safety lah. Jadi pakaiannya itu aman dalam menghadapi situasi dingin. Nah, 3 orang ini namanya yang pertama Igor Dyatlov, Zinaida Koimogorova, Rastem Slobodin. 5 korban ini disimpulkan bahwa meninggal karena hipotermia. Hipotermia ini salah satu momok bagi para pendaki. Terus pencarian dilanjutkan selama 2 bulan. Akhirnya tim penyelamat menemukan keempat temannya. 4 korban ini menjadi sebuah tanda tanya yang cukup besar. Ini nanti yang akan menimbulkan teori-teori konspirasi. Singkat cerita, 4 korban ini ditemukan di bawah bukit atau mungkin bawah tebing. Jadi mungkin awalnya ini disimpulkan mereka ini terjatuh. Karena kan tim melihatnya itu belum secara detail kondisi mereka ini seperti apa. Dan keempat orang ini kondisinya sih cukup memprihatinkan ya. Karena mereka ini mengalami luka semua.
ada yang tengkoraknya ini retak, tulang rusuknya retak, tulang lehernya juga retak. Dari situ disimpulkan mungkin mereka ini menghindari sesuatu lalu akhirnya terjatuh. Namun ada yang janggal, di antara 4 ini ada salah satu yang matanya ini terlepas. Jadi matanya ini keluar. Terus ada yang lebih aneh lagi. Salah satu dari keempat orang ini ada yang lidahnya ini terputus. Itu namanya Lyudmila Dubinina. Lidahnya itu terputus. Ini aneh. Kalau disimpulkan mereka ini menghindari atau mungkin karena ada hipotermia. Kalau menghindari mungkin tidak sampai lidahnya ini terpotong atau bola matanya hilang. Oke lah, sekarang kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Kita bicara mereka menghindari sesuatu. Anggap saja mereka menghindari longsoran salju, terus akhirnya jatuh ke jurang. Mungkin tulang tengkorak retak, oke masuk akal, bisa jadi. Tulang leher retak, oke bisa jadi. Terus dada retak, oke bisa jadi. Terus bola mata ini lepas, oke bisa jadi. Dari hal-hal tersebut, jadi masih masuk akal. Nah, tapi yang bikin janggal ini tentang kondisi bola mata yang keluar itu sama lidahnya yang terpotong. Nah, ini yang bikin janggal. Itu kalau kita membicarakan teori tentang mereka menghindari sebuah longsoran atau mungkin menghindari sesuatu yang akhirnya mereka sampai terjun ke jurang. Ini yang teori yang itu. Lalu kita bicara tentang hipotermia. Nah, hipotermia ini ada salah satu dampaknya itu adalah kayak halusinasi. Dan yang aneh lagi, keempat korban ini ada beberapa yang memakai pakaian dari temannya yang telanjang tadi. Nah, ini ada apa ini? Timbul pertanyaan lagi. Apakah mungkin korban yang pertama kali ditemukan yang 2 orang ini tadi, sebetulnya mereka ini memakai pakaian yang safety. Tapi karena mungkin temannya ini sudah meninggal, akhirnya diambil oleh temannya yang 4 yang ditemukan terakhir ini tadi. Ini jadi menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi menimbulkan banyak opini, banyak kesimpulan yang mengakibatkan mereka sampai seperti itu. Jadi banyak pendapat ini. Mungkin karena ini, mungkin karena itu, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Di antara 4 korban ini, 2 di antaranya ini terkontaminasi zat radioaktif. 2 korban itu adalah Lyudmila Dubinina dan Alexander Kolevatov. Jadi Dubinina ini selain lidahnya terpotong, ternyata dia pakaiannya ini juga terkontaminasi zat radioaktif. Nah, kembali ke kesimpulan yang tadi. Tadi kan sudah disimpulkan longsoran, terus karena serangan Yeti, dan yang ketiga ini karena dijadikan sebuah kelinci percobaan oleh rezim yang dulu itu namanya rezim Uni Soviet. Lalu kesimpulan yang lain dari ketiga kesimpulan ini, yang tadi longsor, terus serangan Yeti, terus senjata biologis, terus yang selanjutnya yang keempat ini seperti diserang oleh alien. Ini berdasarkan kesaksian ya, ini berdasarkan kesaksian bahwa ternyata yang mendaki di Gunung Ortofen ini bukan cuma 9 orang ini tadi. Jadi bukan cuma kelompoknya yang dipimpin oleh Igor Dyatlov, tapi ada kelompok lain. Nah, yang kelompok lain ini mengatakan bahwa mereka ini melihat seperti piring terbang, UFO. Tapi itu entah benar atau tidak kan juga nggak tahu. Nah, didapat kan. Terus ada lagi yang kelima ini adalah karena serangan dari
suku lokal atau suku Mansi. Dari kelima teori ini yang menyimpulkan bahwa hal-hal yang kemungkinan terjadi kepada mereka hanya satu teori yang dirasa lebih masuk akal lah, yaitu mereka terkena longsoran salju dan mati karena kedinginan atau hipotermia. Karena dari keempat teori yang lain ini tidak ada bukti yang kuat kalau memang itu karena longsoran terus akhirnya mereka hipo. Nah, yang keempat korban ini kok seperti itu kematiannya. Kejanggalannya itu lidah yang terpotong, bola mata yang keluar, dan terkena radiasi radioaktif. Ini sebetulnya ini masih misterius sampai saat ini. Namun kasus penyelidikan ini akhirnya harus ditutup pada Mei 1959. Lalu setelah lama bertahun-tahun berlalu, pada tahun 2019, pejabat Rusia akhirnya membuka kembali kasus tersebut untuk melakukan penyelidikan baru. Kali ini mereka ini hanya akan mempertimbangkan 3 teori. Yang pertama, longsoran salju, lempengan salju atau badai. Diaplopas ini masih misteri. Karena kepastian ini masih kayak belum jelas ini. Nah, pada akhirnya di lereng Gunung Ortoten itu sebagai pengingat untuk para pendaki dan sebagai sebuah mungkin penghormatan kepada para korban. Akhirnya misteri ini dinamakan Dyatlov Pass. Dyatlov diambil dari ketua regu mereka atau pemimpin regu mereka, yaitu Igor Dyatlov. Di pemakaman ke-9 orang tersebut didirikanlah sebuah monumen. Ada sedikit pesan bagi para pendaki yang ingin mendaki gunung, terutama itu kesehatan, itu penting. Terus safety itu penting. Jadi ya sepatu juga safety, pakaian, jaket yang bisa menahan hawa dingin, matras juga, pokoknya harus safety. Ini sedikit motivasi sih. Jadi bagi saya mendaki itu tidak harus hari ini, karena gunung tidak akan pindah kemana-mana. Terima kasih. Jangan lupa yang suka like video ini. Terus bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kita berjumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.